Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Bahagia sekali bisa berbincang kembali dengan kawan pajak di hari yang indah ini di Tech Talk episode 7. Nah, Tech Talk ini kita selenggarakan sebagai sarana diskusi terkait dengan peraturan perpajakan terkini, dan kita harap diskusi kita dapat menjangkau seluruh wajib pajak di Cibinong maupun di wilayah Indonesia, sehingga kawan pajak dapat memahami bahwa taat pajak itu mudah loh. Nah, kembali lagi bersama saya Salis yang akan memandu acara pada hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan bersama kita telah hadir penyuluh pajak KW Pertama Cibinong, Pak Siaga. Apa kabar Kak Siaga? Halo semuanya, kabar baik, luar biasa. Terima kasih. Halo kawan pajak semua yang lagi nonton. Kak Salis juga apa kabar? Baik, senang sekali bisa berbincang dengan kakak lagi hari ini. Iya. Nah, seperti biasa kawan pajak ya, apabila nanti di tengah-tengah pembicaraan ada pertanyaan, kawan pajak bisa langsung DM ke akun Instagram kami di @pajakcibinong. Nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Kak Siaga. Nah, Kak Siaga dan kawan pajak, saya ada pantun nih. Jalan ke pasar beli buah salak. Cakep. Ternyata bijinya nggak bisa dikolak. Nggak bisa jadi kali. Yuk semua ikut menyimak biar jadi warga yang taat pajak. Yeay. Nah, Kak Siaga dan kawan pajak, diskusi kita hari ini adalah tentang PMK 70 dan juga 71 tahun 2022. Jadi PMK 70 dan 71 ini adalah rangkaian dari PMK Reformasi Perpajakan setelah yang telah terbit pada 1 April 2022. Nah, kita mau tanya nih ke Kak Siaga, sebenarnya apa sih PMK 70 dan 71 itu? Iya, Kan Kak jadi Siaga. PMK 70 itu adalah mengenai kriteria atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa boga dan catering yang tidak kena PPN ya. Tadi PMK 70 ya Kak, Iya. sekarang PMK 71 nih Kak Siaga. PMK 71, kalau PMK 71 itu adalah tentang pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan jasa kena pajak dengan besaran tertentu. Oh gitu. Nah, kalau PMK 70 dan 71 ini berlaku sejak kapan tuh Kak Siaga? 70 dan 71 itu berlaku sejak tanggal diundangkan ya, jadi tanggal PMK-nya tanggal 1 April 2022, jadi tanggal berlakunya per 1 April tahun 2022 ya Kak Salis ya. Oke, kan ada dua nih Kak, dua PMK kan. Jadi kita bahas dulu nih yang pertama nih. Kakak Siaga mau minum dulu? Udah. Nah, yang pertama nih PMK 70 dulu nih Kak Siaga ya. PMK ini kan terbit sebagai rangkaian dari Undang-Undang HPP nih Kak Siaga. Iya. Sebenarnya kan kita penasaran nih, kawan pajak kan pasti penasaran. Apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK 70 ini? Melatar belakangnya melatar belakang PMK 70 yaitu tentu saja memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagai penyelarasan antara objek PPN dan pajak daerah ya. Jadi tujuannya, dari latar belakangnya tujuannya itu sebagai penguatan objek PPN dan menghindari penganaan pajak berganda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu Kak Salis ya. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya nih, kan untuk menghindari pengenaan pajak berganda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berarti sebenarnya ada jasa yang tidak dikenakan PPN ya Kak Siaga ya. Apa tuh Kak? Ada. Nah, barang yang tidak kena PPN nih, PMK 70 kan tadi yang tidak kena PPN-nya. Barang yang tidak kena PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, atau oleh pengusaha jasa boga atau catering. Sedangkan jasa lainnya itu jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Oke, jadi sebenarnya ada minuman dan juga makanan yang tidak dipungut PPN. Boleh dijelaskan nggak Kak lebih detail nih biar kawan pajak semakin jelas ya terkait makanan dan minuman yang tidak dikenai PPN tersebut. Nah, makanan dan minuman tidak kena PPN itu atas yang diserahkan di hotel yang disajikan, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung makan tadi. Yang penyajian itu, yang istilahnya penyerahan itu
sekaligus menyediakan layanan berupa misalnya penyediaan fasilitasnya, ada meja kursi dan juga peralatan makan dan minumnya ya, cutlery-nya, ya, baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Jadi termasuk penyajiannya gitu ya. Itu Kak Salis tuh. Artinya makanan dan minuman selain yang tadi Kak Siaga jelaskan tadi ya, dikenai PPN nih. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak makanan dan minuman yang dikenai PPN? Nah, tadi kan yang tidak kena. Ya. Nah, ada juga ternyata ada juga yang kena nih. Makanan minuman yang kena PPN itu adalah penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh pertama, pengusaha toko swalayan atau sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman. Jadi misalnya kalau tokonya bukan toko catering, itu bukan toko makanan tapi jual toserba gitu ya, tapi dia jual makanan, nah itu tetap kena PPN. Lalu pengusaha pabrik makanan atau minuman, terus pengusaha penyedia fasilitas melayanan jasa menunggu, apa namanya kalau di bandara, lounge ya, jasa yang makanan minuman yang diserahkan di lounge di bandara atau sejenisnya. Gitu Kak Salis ya. Oke, sudah cukup jelas ya kawan pajak ya terkait dengan makanan dan juga minuman yang dikenai PPN dan tidak dikenai PPN. Nah, sekarang kita lanjut nih Kak ke jasa yang selanjutnya. Tadi kan sudah disebutkan nih Kak, ada 4 jasa yang tidak dipungut PPN. Yang pertama ada jasa kesenian dan hiburan, kedua jasa perhotelan, yang ketiga adalah jasa penyediaan tempat parkir, dan yang keempat adalah jasa boga dan atau catering. Ya. Nah Kak, kita bahas jasa yang pertama ini, yaitu jasa kesenian dan juga hiburan. Boleh dijelaskan lebih detail nggak Kak? Jadi kita biar ada bayangan gitu. Apa yang mau didetail ini? Jasa kesenian dan hiburan yang tadi lah. Yang mana? Jasa kesenian hiburan yang tidak kena PPN ya, iya, tidak kena PPN. Misalnya jasa apa aja sih yang kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN gitu. Iya, jadi jasa yang tidak kena PPN, jasa kesenian tadi ya. Jasa kesenian misalnya pagelaran film, musik atau tari. Terus ada juga misalnya kontes kecantikan, kebinaragaan atau pameran karya seni. Terus juga ada misalnya pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, terus juga pacuan kuda, perlombaan kendaraan bermotor, MotoGP. Lalu jasa olahraga dan permainan, penyediaan tempat olahraga dan permainan ya. Lalu berbagai macam juga jasa rekreasi, wahana dan sebagainya. Terus juga kegiatan hiburan berupa panti pijat, pijat refleksi, sauna dan sebagainya. Lalu juga jasa hiburan malam nih Kak Salis. Oke, berarti termasuk hiburan kayak streaming berbayar ya Kak ya, sama tempat olahraga yang premium gitu, nggak kena PPN dong Kak? Nah di PMK juga diatur tuh kalau streaming film atau musik berbayar gitu ya, misalnya ya tahu sendiri lah mereknya ya. Jadi kalau misalnya streaming berbayar itu tetap kena PPN. Terus juga misalnya permainannya nih, tadi kan jasa penyediaan tempat permainan, games atau olahraga. Nah kalau permainannya permainan olahraga golf itu tetap kena PPN. Oke, jadi jasa kena pajak yang kena atau tidak, kawan pajak bisa cek aja ya di lampiran PMK 70. Kalau saya sih nggak begitu hafal Kak. Nah oke, lanjut nih Kak nih, tadi kan jasa kesenian dan hiburan ya Kak ya. Kalau untuk jasa perhotelan nih Kak, yang tidak dikenai PPN itu apa aja cakupannya? Jasa perhotelan ya. Jasa hotel itu tidak dikenai PPN sepanjang jasa hotelnya berupa jasa penyewaan kamar, termasuk jasa penyediaan akomodasi, fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamarnya tersebut dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang dia menginap dan bayar di situ, gitu ya. Kedua, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, baik dia di hotel, ya di hotel sejenisnya ya, kayak villa, pondok wisata, motel, losmen dan sebagainya. Lalu tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel maupun di perkemahan mewah atau tidak kena PPN. Jadi itu intinya kalau dia jasa hotel, jasa penyewaan kamar, fasilitasnya. Lalu juga jasa di hotelnya juga ada jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan itu tidak kena PPN ya Kak Salis ya. Oke, jadi kalau demikian ya Kak, berarti semua jasa hotel tidak kena PPN ya? Enggak gitu juga Kak Salis. Tadi dengerin gak sih?
Jadi jasa penyewaan ruangan yang kena PPN ini, jasa hotel yang kena PPN itu jasa penyewaan ruangan selain kegiatan, acara atau pertemuan di hotel atau sejenisnya. Misalnya hotelnya di hotel dia nyewain tempat ATM atau dia nyewakan ruangan untuk tempat kegiatan usaha. Seperti itu tetap kena PPN. Lalu ada jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya itu yang berada di apartemen, kondominium atau sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Jadi kalau misalnya di apartemen atau kondominium, nah itu tetap kena PPN. Jadi hanya di hotel, wisma dan segala macam yang tidak kena PPN ya. Lalu yang terakhir adalah jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh si pihak hotelnya. Jadi kan kadang hotel tuh suka ada biro jasanya ya, ada biro jasa perjalanan, traveling segala macam. Nah itu tetap kena PPN gitu. Oke, jadi jasa selain penginapan dan acara gitu tetap kena ya Kak ya, tetap kena PPN. Sekarang kita lanjut ke jasa penyediaan tempat parkir nih Kak Siaga. Boleh dijelaskan nggak Kak untuk yang non objek PPN maupun objek PPN-nya? Jasa parkir, penyediaan tempat parkir yang bukan objek PPN adalah yang tidak kena PPN ya, berarti itu yang meliputi penyediaan tempat parkir dan pelayanan yang memarkirkan kendaraan valet gitu ya, memarkirkan kendaraan sendiri, enggak juga ya, valet ya. Nah sedangkan yang kena PPN adalah jasa pengelolaan tempat parkir. Ya gampangnya kalau misalnya dia punya tempat tapi parkirnya itu dikelola oleh pihak ketiga misalnya. Nah, itu tetap kena. Kalau dikelola oleh sendiri, baik penyediaannya, penyanggaan tempat parkirnya atau misalnya ada fasilitas valetnya, itu tidak kena PPN. Itu guys Alicia. Sekarang kita bahas mengenai PMK 71 nih Kak Siaga, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Iya. Saya udah baca sekilas nih Kak Siaga terkait dengan PMK 71 ini ya. Masa sih? Jadi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Tuh Kak. Bener kan Kak Siaga? Ya Kak? Nah, 5 jasa itu apa aja tuh Kak? Kok masih nanya? Kan udah dibaca katanya. Ya kan dari kawan pajak juga dapat pencerahan. Jadi ya, jasa yang pertama itu jasa pengiriman paket pos. Dia termasuk kepada jasa yang kena PPN dengan besaran tertentu. Tarifnya 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang kedua adalah jasa perjalanan, biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan saran angkutannya dan akomodasinya yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan yang atas penyerahan intinya dia pakai jasa perantara lah, jadi langsung biro perjalanan kepada konsumennya. Tarifnya itu 1,1% dari jumlah yang seharusnya ditagih. Ya, jumlah invoice-nya berapa? Yang ketiga adalah jasa pengurusan transportasi atau yang bisa disebut freight forwarding ya, asal diem aja. Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya freight charge atau jasa transportasi. Tarifnya 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Ya. Yang keempat ada 5 tadi ya. Yang keempat jasa perjalanan ke tempat lain dalam ibadah keagamaan. Jadi jasa perjalanan ke ibadah keagamaan ya. Jika tagihan paketnya penyelenggaraan ibadah dan tagihan penyelenggaraan perjalanan ke tempat lainnya itu dirinci. Nah, tarifnya 1,1% dari jumlah yang seharusnya ditagih ya. Kalau tidak dirinci, tarifnya 0,5%. Jadi begini nih, kan tadi bahasanya ribet ya. Ya kan Salis ya? Jadi kalau misalnya dia jasa umroh, misalnya umroh ya, jasa umroh tapi dia ada pergi ke tempat lain selain yang keagamaan tersebut, ya. Nah, itu jasa yang umrohnya aja yang kena 1,1%. Kalau tidak dirinci, itu seluruh invoice-nya itu kena 0,55%, gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti nih Kak Siaga, kalau saya misalnya umroh nih, tapi saya mampir ke Turki, lihat pemandangan di Turki gitu. Jasa perjalanan ke Turki itu harusnya kena tarif normal ya Kak? Betul sekali, jadi kena tarif normal ya. Jadi harus dirinci, kalau tidak dirinci ya bisa bilang begini tadi. Kalau tidak dirinci kenanya 0,5%, 0,55. Nah, terakhir itu jasa pemasaran dengan media
voucher, jasa seperti jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan loyalitas pelanggan dan penghargaan pelanggan. Tarifnya 1,1% dari harga jual voucher ya. Jadi kan suka belanja tuh pakai voucher ya Kak Selis ya tuh. Ada yang jual voucher ya? Nggak pernah kan. Itu kena 1,1% ya. Oke. Nah, pengusaha kena pajak yang melakukan 5 jasa kena pajak tertentu kan wajib memungut dan juga menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu nih Kak Siaga. Apakah atas pajak masukan tersebut dapat dikreditkan? Nah, PKP yang sebagaimana dimaksud tadi ya, yang pakai besaran tertentu tadi, atas jasa tadi, itu tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak atas transaksi atas transaksi yang terkait perolehan jasa tersebut, gitu ya. Jadi tidak bisa dia PM-nya mengkreditkan PM atas transaksi si jasa tadi, gitu ya. Wah, menarik banget nih Kak Siaga dan juga kawan pajak materinya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi sadar tadi Kak Siaga punya pantun. Ya, sebelum kita ke pariwara berikut ini, ada pantun lagi nih ya. Naik motor lewat Jeruk Purut. Cakep. Tiba-tiba ada bau melati. Sebelum acaranya lanjut, yuk lihat pariwara berikut ini. Nama saya Haji Muhammad Endang Junaidi, pemilik jembatan penyeberangan yang viral itu. Pekerjaan saya wira swasta, usaha jasa penyeberangan ya. Jadi ada sedikit mobil angkutan ekspedisi lah gitu ya. Oh, saya sebenarnya tidak ada ingin dikenal orang, tidak ada. Jadi dengan masalah viral ini, saya hanya memberikan semacam inspirasi atau edukasi mungkin terhadap saudara-saudara kita setanah air ya. Siapa tahu kan mungkin ada di daerah masing-masing, lingkungan masing ada yang bisa dimanfaatkan begini, gitu kan? Itu jangan merasa ada orang pajak takut kan gitu. Nah, jangan itu hilangkan rasa takut itu, gitu. Nanti kan juga ada solusi-solusi. Nah, yang penting selama kooperatif gitu aja kan. Orang yang bijak terus taat pajak kan gitu. Mudah-mudahan pada sadarlah orang-orang yang punya kewajiban pajak ya demi kemajuan negara kita juga kan gitu nah, supaya bisa menikmati juga hasil pembangunannya gitu kan. Ayo bayar pajak dan lapor SPT tahunan, manfaatkan juga program pengungkapan sukarela yang berlangsung hingga akhir Juni 2022. Pajak kuat, Indonesia maju. Kembali lagi bersama kita, masih dalam Tech Talk episode 7. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak Siaga ya. Ini udah banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk di DM Pajak Cibinong. Masih sih banyak. Iya banyak banget. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Ya. Oke, udah siap. Ada dari Kak siapa nih? Prita. Kak Prita ya. Terima kasih Kak Prita sudah bertanya. Selamat sore Kak Siaga dan Kak Salis. Saya adalah punya usaha catering. Punya usaha catering kali typo buat Prita. Iya, saya punya usaha catering. Berarti usaha saya bebas PPN ya Kak? Nah, Kak Prita. Nah, Prita kan namanya ya, makanan dan minuman itu tidak kena PPN atas penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha jasa boga hotel catering, tidak kena PPN. Tapi ada kategorinya nih, paling sedikit jasa boga atau catering tersebut meliputi kegiatan proses penyediaan bahan baku, baik itu jadi atau setengah jadi ya, lalu pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan, lalu penyajiannya baik yang di lokasi berbeda atau tidak berbeda dengan lokasi pembuatan, dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan atau petugasnya. Jadi intinya kalau jasa boga atau catering itu yang tidak kena PPN, itu yang dia nyediain makanan dan dia menyediakan juga penyajiannya seperti apa. Seperti itu Kak Cita Salis. Cita Salis. Belibet ya Kak Siaga ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak Siaga ya. Ada dari Kak Hasan nih Kak. Kak Pertanyaannya adalah, saya punya toko kelontong nih Kak. Mirip
aduh nyebut merek nih nggak apa-apa ya. Nah, ya, Nggak apa ya, kayak Indo Tit, Alfa Tit gitu ya. Apakah masuk kategori bebas PPN, Kak Siaga? Ya, Kak, siapa namanya? Acan. Hasan. Nah, Kak Hasan sesuai dengan PMK tadi berapa? Yuk ke PMK berapa Kak 70. 70 ya, tinggal baca ya. PMK 70 di pasal 4 ayat 4. Salis lebih tahu ya harusnya. Nah, makanan minuman yang disajikan oleh pengusaha, toko swalayan atau sejenisnya yang tidak semata-mata menyajikan atau menjual makanan minuman itu tetap kena PPN. Dengan tadi Pak Kak Hasan itu kan toko serba ya, toko serba Ada. toko kelontong ya kan, dia nggak jual makanan minuman doang gitu ya, jual yang lain gitu ya. Kak Hasan jual yang lain kan ya? Ya gitu Kak Salis. Iya. Kayak dibales iya katanya Kak gitu. Ngomong gitu. Lanjut. Lanjut. Makasih gue udah gak sabar jawab pertanyaan nih kawan pajak. Ini Pertanyaan ketiga ya Kak ya. Ada dari Kak Rina. Saya penasaran nih Kak, kenapa sih makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan restoran kok nggak kena PPN? Kenapa tuh Kak? iya, jadi kenapa nggak kena PPN? Kan tadi berarti maunya kena PPN. Ya, jadi karena tadi ya makanan dan minuman di hotel atau restoran itu sudah kena pajak daerah atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perdanya masing-masing gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kena PPN. Nanti kenanya double, Kak Rina komplain juga. Enggak ya? Silakan Kak Salisa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, saya lupa pertanyaan keberapa Kak? Ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Odoy. Kak Odoy ini Kak Siaga. Apalin ya namanya ya, jadi nggak nanya-nanya lagi gini. Odoy. Apakah semua jasa kesenian dan hiburan itu bebas PPN Kak Siaga? Jasa kesenian dan hiburan Ya. itu bebas PPN. Ya tadi kan ada beberapa jasa kesenian dan hiburan yang bebas PPN. Tapi ada juga tadi ya, kayaknya udah dijelaskan juga tadi ya, yang kena PPN nih. Yaitu kegiatan pelayanan, penyediaan tempat untuk bermain, tempat perlengkapan peralatan untuk permainan golf dan juga Golf. penyerahan jasa tadi ya digital ya, streaming berbayar, baik film atau musik ya. Film kan mereknya udah tahu, musik juga udah tahu ya. Nah, melalui saluran internet atau jaringan elektronik lainnya. Jadi kalau misalnya streaming musik atau film berbayar itu tetap kena PPN. Nanti udah diaturnya di peraturan PMK yang lain ya. Gitu Kak Salis. Oke. Jadi golf sama Streaming. streaming. Oke. Lanjut nih Kak Siaga, ada dari Kak Septi. Masih seputar PMK 70 nih Kak. Kantor kami menyewa ruangan di sebuah hotel dalam rangka penyediaan fasilitas klinik kecantikan. Apakah bebas PPN Kak Siaga? Siapa? Septi. Kak Septi, makanya apalin. Kantornya. Oh, jadi kantornya dia Menyewa nyewa ke hotel, ruangan. kayaknya nyewa ruangan ke hotel ya. Nah, itu berarti kena PPN tetap. Jadi kalau hotelnya menyewakan ruangan atau tempat untuk kegiatan usaha yang bukan untuk kegiatan perhotelannya seperti penyewaan ruangan untuk kegiatan atau acara atau penginapan, ya kan nyewain untuk kegiatan klinik kan ya. Ya, klinik kecantikan. Itu tetap kena PPN ya, bisa dia nyewain untuk ATM, kantor, bank, restoran, tempat hiburan, toko hingga klinik. Nah, klinik juga kena nih, klinik kecantikan. Maka jasa perhotelan tersebut tetap kena PPN ya, Kak. Septi. Lanjut Kak Septi Salis. Kak Siaga. Ya, Kak Septi. Oke, ini ada lagi nih Kak. Dari Kak Oliva. Kak Oliva ya Kak Siaga ya, Ya, dihafalin Oliva. ya Kak Oliva. Apakah jasa ekspedisi barang dengan moda transportasi truk termasuk kategori jasa freight forwarding? Kak Olive. Jadi jasa tadi ekspedisi dengan truk ya. Ya, truk. Trucking. Jadi bahasanya ya, termasuk kategori juga jasa freight forwarding ya, apabila di dalamnya terdapat biaya transportasi atau freight charge sebagaimana dimaksud dalam di PMK 71 tadi ya. Pasal 2 ayat 2 ya. Apa yang dimaksud dengan freight charge huruf C ya, huruf C ya. Jadi tes kok jadi saya yang dites sekarang ya. Ya, jadi sampai mana tadi kan lupa. Intinya gitu ya, jadi tetap termasuk dengan jasa
freight forwarding. Iya. Jadi tarifnya berapa Kak Salis? Tarif jasa freight forwarding jasanya 1,1. 1,1% ya, Kak Olivander ya. Hah, kasih apa? Kak Oliva. Kak Oliva doang ya. Lanjut Kak Salis. Udah nih Kak, udah ya penjelasan sudah cukup jelas ya Kak Oliva ya. Olivander. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gary. Gary nih, bagus nih namanya Kak. Apakah jasa-jasa yang masuk dalam PMK 71 PM? Ya. Apakah jasa yang masuk dalam PMK 71 nih komah ya, PM-nya dapat dikreditkan Kak? Ya, ke Gary. Jadi ya PM-nya Jadi salut. untuk jasa untuk yang besaran tertentu itu penjualnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak dengan besaran tertentu tadi ya. Jadi tidak dapat dikreditkan. Jadi misalnya tadi jasa apa kalau di satu jasa freight forwarding misalnya, freight forwardingnya dia dapat PM dari misalnya suppliernya. Jadi dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukan tersebut gitu ya. Itu Kak Salis. Oke, cukup jelas ya Kak Gary ya. Selanjutnya nih Kak dari Kak Joni Awa. Saya adalah pengusaha yang menjalankan bisnis jasa biro perjalanan wisata. Ya. Saya mendengar sudah diterbitkan aturan turunan Undang-Undang HPP yang mengatur mengenai PPN atas jasa biro perjalanan wisata. Apakah terdapat perubahan dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dalam aturan tersebut? Mohon penjelasannya Kak Siaga. Jadi apa tadi? Jadi mendengar kalau sudah terbit PMK baru ya. Tadi barusan dengernya ya. Iya udah, iya. Gak nyambung banget ya. Nah, penyerahan jasa biro perjalanan wisata kini tidak lagi menggunakan DPP mekanisme DPP nilai lain ya. DPP nilai lain dulu kode fakturnya 04. Sekarang dia berubah dipindahkan ke jasa yang kena besaran tertentu, kode fakturnya 05. Nah, ketentuan pengkreditan pajak masukannya tadi sama kayak pertanyaan sebelumnya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi perolehan berkenaan dengan transaksi jasa tadi apa jasa apa? Jasa apa tadi? Wisata. Jasa perjalanan wisata itu tidak bisa dikreditkan gitu ya. Ketentuan ini berlaku baik pada saat penyerahan jasa biro perjalanan wisata dihitung dengan menggunakan DPP nilai lain maupun dengan besaran tertentu. Ya. Oke. Jadi tidak dapat dikreditkan ya Kak Salis ya. Oke, Kak Joni Awa. Selanjutnya nih Kak Siaga dari Kak Hapsari. Kode faktur pajak atas pajak pertambahan nilai untuk penyerahan jasa kena pajak tertentu apakah 04 ataukah 05 ya Kak? 05. Udah itu aja jawabannya. Jadi faktur pajak yang diterbitkan PKP yang tadi ya jasa kena pajak dengan besaran tertentu itu menggunakan kode transaksinya baru yaitu kode transaksi 05. Di faktur itu sudah ada pilihannya tuh kode fakturnya 05 ya, bukan 04 lagi. 04 sekarang untuk yang jasa yang kena DPP nilai lain seperti penyerahan misalnya penyerahan emas atau penyerahan kendaraan bekas. Oh iya. Saya tadi mau jawab kendaraan bekas nih Kak, tapi belum blank. Amat. Gitu kan. Terakhir nih Kak Siaga. Ya, oke. Terakhir. Ya ampun. Terakhir ya apa banget sih. Dari Kak Ana. Kak Ana. Ini panjang nih Kak pertanyaannya ya. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi saya nggak ngulang lagi pertanyaannya. Nanti saya jawabnya singkat. Perusahaan kami adalah jasa pengurusan transportasi masuk kategori JKP tertentu sesuai dengan PMK nomor 71. Sebelumnya kami menerbitkan faktur pajak kode 040. Kemudian kemarin saya mendapat informasi adanya penjelasannya DPP nilai lain nih Kak, 040 versus besaran tertentu 050 nih Kak. Jadi faktur pajak 040 angka DPP-nya menggunakan 10% dari harga jual. Ya. 10%. Sedangkan faktur pajak 050 angka DPP-nya menggunakan langsung dari harga jual. Kondisi kami bingung nih Kak. Kondisi bingung. Mana yang harus digunakan? Apakah 04 ataukah 05? Silakan Kak memberikan pencerahan. 05. Ya, jadi tadi Kak Ana kan pengurusan transportasi. Masuknya apa tadi? Freight forwarding berarti ya kira-kira ya. Jadi menggunakan kode faktur 05 ya.
Nah, sebelum 1 April 2022 itu acuannya adalah PMK 121 tahun 2015 ya. Benar nggak 121 mengenai DPP nilai lain ya. Untuk jasa freight forwarding, di dalam tagihannya ada freight charge, itu kalau dulu perhitungannya kalau DPP nilai lain adalah DPP-nya yang dihitung dulu. DPP-nya sekali 10%, lalu kali tarif. Kalau sekarang langsung aja DPP-nya full, di nilai invoice-nya berapa, dikali tarifnya 1,1% ya. Gitu Kak Salis. Nah, kalau besaran tertentu tadi, ya tadi ya 1,1% ya. Udah Kak oke. Salis. Ya, pendek kan saya jawabnya. Iya, sangat singkat, padat, dan Jadi nggak usah bingung lagi Kak. jelas. Siapa? Robi. Bukan. Siapa? Jauh banget dong, namanya Kak Ana. Kak Ana. Emang Kak Siaga agak susah Iya. mengingat nama, nggak apa-apa ya kawan Iya. pajak. Sayang banget ya, tadi adalah pertanyaan terakhir, padahal Kak Siaga masih pengen jawab pertanyaan lagi ya Kak ya. Iya. Apabila nanti kawan pajak masih mempunyai pertanyaan yang belum sempat ditanyakan melalui DM kami, bisa langsung disampaikan saja ke nomor layanan kami ya. Nomornya boleh dicatat teman-teman ya, 0852 8181 3403. Atau kalau misal ingin penjelasan yang lebih detail nih, tetap muka langsung bisa. Jadi kawan pajak bisa datang langsung ke kantor kami dengan terlebih dahulu mengambil antrian online di kunjung.pajak.go.id. Ya, nanti ketemu Kak Salis langsung ya. Ada Kak Siaga juga di kantor ya. Ada tenang aja triple. teman-teman ya. Ada banyak tenaga penyuluh di kantor pajak Cibinong yang sangat berkompeten. Amin. Oke, Kak Siaga. Kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Aduh, Ya. sedih banget. Sedih banget nggak Kak? Iya. Enggak, saya sih biasa aja. Gimana kawan pajak nambah wawasan kita semua ya terkait dengan PMK 70 dan 71 ini. Dan pesan dari kita ya Kak Siaga, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pajakcibinong agar kawan pajak dapat terus mengupdate informasi terkait dengan layanan seputar perpajakan maupun informasi-informasi kelas pajak, tax stock dan lain sebagainya. Jadi terima kasih juga buat Kak Siaga ya yang sudah setia menjadi pembicara di acara tax stock. Alhamdulillah. Kak Salis juga ketawa. Iya, jadi kalau memang besok jangan lupa kita rutin ya 2 minggu sekali mungkin ya. Makasih buat Kak Salis dan kawan pajak yang sudah nonton, yang sudah antusias nonton. Jadi di dalam perjalanan pulang mungkin masih sempetin buat nonton atau dengerin Tax Talk KPP pertama Cibinong. Mohon maaf ya apabila ada kesalah kata dan kekurangan dari saya, dan jangan lupa tetap ikuti Tax Talk di episode selanjutnya. Pantengin terus Pajak Cibinong. Oke, terima kasih juga buat kawan pajak yang sudah menonton kita nih dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan nih Kak Siaga dan juga Iya, kawan bener. pajak. Terakhir kita berpesan, yuk tunaikan kewajiban perpajakan dengan benar sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Karena taat pajak itu Mudah Oke. kok ya. Oke, penonton. Nanti Kak Siaga bilang cakep ya. Ya udah langsung aja. Berangkat kerja kagak sarapan. Cakep. Ternyata sampai kantor malah telat. Lah. Dari kami cukup sekian. Terima kasih dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.